Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa rahmati linailis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-Nya yang besar kepada kita, yang tak pernah putus-putus segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita pandai bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Tapi jika kita kufur dan tidak bersyukur pada nikmat Allah, maka Allah akan mengancam dengan siksa yang amat pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya berada sekarang di sebuah tempat yang nun jauh di sana kelihatan sekali ada lautan lepas, lautan bebas, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan di bumi ini adanya lautan yang sungguh luar biasa, manfaat yang besar yang Allah ciptakan lautan ini untuk manusia, dan kita semua pun bisa menikmati, merasakan dari lautan yang Allah ciptakan di bumi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sungguh nikmat karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada manusia. Allah pertanyakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi yang Allah anugerahkan di muka bumi ini yang penuh dengan kenikmatannya, manusia mendustakannya. Karena itu kita disuruh sekali lagi bersyukur dan selalu bersyukur atas karunia nikmat Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang membicarakan tentang lautan yang lepas dan bebas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya untuk kita sebagai manusia yang bisa mengambil pelajaran hikmah dengan diciptakannya lautan untuk manusia. Minimal ada beberapa fungsi lautan ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Apa yang pertama Allah katakan dalam Al-Quran? Walladzi sakharal bahra. Dialah Allah yang menundukkan lautan lepas ini menjadi tenang, damai, dan tidak bergelombang yang dahsyat. Seandainya gelombang itu dahsyat, mungkin kita sudah tahu namanya adalah tsunami. Tapi Allah menundukkan lautan ini dengan kekuasaannya, sehingga lautan ini benar-benar dengan gelombang yang bisa dirasakan kenikmatannya, kesahduannya, dan juga akhirnya bisa dirasakan dengan pandangan mata yang sejuk dan indah, sehingga kita merasakan betapa bahagianya ketika ada di tengah-tengah lautan. Kita bisa menikmati dan melihat ombak yang begitu damai, yang begitu tenang, tidak membawa gelombang yang dahsyat. Huwallazi sakharal bahra. Dialah Allah yang menundukkan lautan sehingga lautan ini menjadi tenang, tidak bergelombang dengan gelombang yang dahsyat. Huwallazi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan. Untuk apa Allah menenangkan lautan ini menjadi tenang? Lita'kulu minhu lahman tariyan, agar manusia dapat mengambil ikan-ikan yang segar. Ini yang pertama, fungsi lautan ketika Allah ciptakan dengan gelombang yang tenang, tidak seperti gelombang yang dahsyat, sehingga para nelayan bisa menikmati dan mengambil ikan-ikan yang ada di dasar lautan sana. Ikan-ikan yang disebut dengan lahman tariyan,
ikan-ikan yang segar, ikan-ikan yang benar-benar memberikan manfaat bagi manusia ketika manusia bisa menikmati hidangan ikan-ikan yang datangnya dari laut. Lahman tariyan, itu yang pertama, ketika Allah menundukkan lautan, bisa mengambil daging-daging ikan yang segar sehingga manusia bisa menikmati daging-daging yang segar tersebut. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan yang kedua, ternyata Allah tundukkan lautan ini bukan hanya mengambil ikannya saja, tetapi juga sebagai hilyah, perhiasan, talbasunaha, yang dipakai oleh banyaknya para wanita menggunakan perhiasan-perhiasan. Di sana ada mutiara-mutiara yang mahal harganya. Di sana pun terdapat banyak permata-permata yang mungkin harganya sangat mahal. Itu yang disebut Allah memberikan kepada manusia sebagai perhiasan-perhiasan yang dipakai untuk manusia. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Yang kedua tadi adalah Allah menundukkan lautan agar manusia bisa mengambil di dalam lautan tersebut perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh manusia itu sendiri. Wa tarul fulka mawakhir fihi. Dan yang ketiga, adanya lautan yang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala gelombangnya. Kau melihat di tengah-tengah lautan pasti ada bahtera-bahtera atau kapal-kapal yang berlayar semuanya. Mereka semua bisa antar negara mengambil atau mengantarkan barang-barang yang bermanfaat. Dan juga di sana bisa kamu lihat transportasi antara satu negara ke negara yang lain bisa dimanfaatkan melalui perahu-perahu yang besar dan bisa mengantarkan manusia tersebut sampai ke suatu tempat yang jauh di sana. Wa taral fulka mawakhir fihi. Dan kau lihat bahtera-bahtera, perahu-perahu yang mengantarkan manusia ke tempat yang sangat jauh-jauh. Itu disebabkan karena Allah menundukkan lautan tadi. Wa taral fulka mawakhir fihi walitabtaghu min fadlihi. Dan ternyata yang keempat juga adalah agar engkau mengambil nikmat karunia yang terdapat di dalam dasar-dasar lautan tadi. Dengan adanya kapal-kapal laut di sana, mereka mencari ikan, mereka mencari mutiara. Bahkan tidak jarang, sekarang dunia semakin maju, mereka mengambil apa yang ada di dalam dasar lautan berupa minyak-minyak dengan perahu-perahu yang besar. Sehingga dengan perahu yang besar, engkau bisa mengambil manfaat karunia yang Allah titipkan di dalam perut bumi melalui lautan bebas di sana. Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut fungsi daripada lautan yang begitu besar. Yang pertama adalah manusia ditundukkannya lautan agar mereka bisa menikmati apa yang ada di dalam dasar lautan berupa ikan-ikan yang segar yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kau melihat bagaimana bahtera-bahtera di lautan sana bisa berlayar kemanapun negara yang dia ingin tuju. Dengan catatan bahtera tersebut Allah sudah menundukkan gelombang ombak yang tidak dahsyat. Kemudian di dalamnya engkau mengambil perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh sebagian besar wanita-wanita. Karena Allah ciptakan perhiasan itu memang sebagian besar untuk wanita-wanita yang digunakannya sebagai untuk alat mempercantik dirinya dan juga memperbagus keadaan bagi orang tersebut. Wa taral fulka mawakhir fihi walitabtaghu min fadlihi. Dan ditutup dengan ayat ini adalah wa la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Semuanya itu fungsi daripada lautan yang Allah ciptakan ini, yang Allah tundukkan lautan itu untuk manusia. Kemudian manusia bisa mengambil perhiasan di dalamnya. Manusia bisa memakan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Manusia juga bisa berkeliling dunia atau mengunjungi satu negara ke negara yang lain dengan menggunakan bahtera perahu yang besar. Dan juga bisa mengambil sumber-sumber daya alam manusia, sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam lautan seperti minyak, kemudian juga tambang batu bara dan lain sebagainya. Semuanya itu karena Allah menciptakan semuanya berada di dasar lautan. Wa la'allakum tashkurun, agar mereka la'allakum tashkurun menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersyukur. Ini baru sekelumit yang Allah ciptakan lautan dengan 4 atau 3 manfaat
yang terkandung di dalam lautan. Padahal di sana masih banyak lagi manfaat-manfaat besar yang bisa dirasakan oleh manusia ketika manusia itu bisa mengambil manfaat dari lautan yang Allah ciptakan. Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kata kunci daripada manfaat lautan yang Allah ciptakan untuk manusia adalah la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur dengan ciptaan-ciptaan Allah berupa laut yang di dalamnya terkandung segala sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk manusia. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena itu marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga lautan yang begitu tenang, lautan yang begitu besar, luas ini bisa dimanfaatkan oleh manusia-manusia untuk mengambil manfaat yang besar, sehingga dengan manfaat yang besar ini manusia menjadi hamba-hamba Allah yang tidak melupakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya, bersyukur adalah al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ma ta'zimi. Yang namanya bersyukur adalah dia tahu akan ciptaan Allah, dia tahu akan ciptaan Sang Pencipta yang Maha Besar dan Agung ini. Dia mengetahui dan memahami serta menyadari semuanya adalah ciptaan Allah yang Maha Besar, ma ta'zimihi. Kemudian dia mengagungkan dan membesarkannya karena dia tahu semuanya adalah ciptaan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ciptaan yang Maha Besar ini, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu-satunya hanya pantas untuk disembah, hanya pantas untuk diagungkan dan dibesarkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya, karena ayat ini ditutup dengan la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.